Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian bahasa Arab kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di pelajaran ke-9 ya. 9 sudah selesai ya. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pelajaran 10 ad-darsul 'am. Di pelajaran 9 sebelumnya, sebelum kita masuk ke pelajaran 10, kita ulangi pelajaran kita dulu. Belajar tentang apa, Ustaz Abu Hanif? Masih ingat? Tentang na'at dan na'at man'ut. Apa itu na'at? Na'at itu sifat. Man'ut yang disifati. Contoh dari na'at man'ut. Contohnya apa? Tajirun. Ghaniyun. Nah, tajirun ghaniyun. Coba kalimat baitun. Kasih na'atnya. Baitun. Baitun kabirun. 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 Nah, baitun kabirun. Mana na'atnya? Kabirun. Kabirun. Man'utnya baitun. Sekarang cari man'utnya. Saghirun. Anak kecil, anak yang kecil. Nama orang bisa. Orang contoh, silakan coba. Kali ini apa? Bahasa Arabnya anak apa? Anak laki-laki. Man hadza? Hadza waladun. Waladun. Waladun saghirun. Waladun saghirun. Anak laki-laki yang kecil. Waladun saghirun. Aina na'tu? Saghirun. Al-man'ut waladun. Nah, jadi pelajaran 9 kita sudah belajar tentang na'at man'ut ya. Coba sekarang kalau misalkan na'atnya man'utnya pakai alif lam. Contoh al-waladu. Al-waladu. Atau waladun saghirun. Terus man'utnya diganti dengan memakai alif lam. Jadinya apa? Al-waladu Al-waladu as-saghir. Jadi al-waladus saghiru. Jadi dua-duanya memakai alif lam. Ini sudah kita pelajari di pelajaran 9. Terus juga di pelajaran 9 kita belajar tentang ismul mausul alladzi. Ya, ismul mausul atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa kata sambung lah. Ya. Yang at-talibul ladzi kharaja, siswa yang keluar. Al-kitabul ladzi 'alal maktab, kitab yang berada di atas meja. Liman hadzal qalam al-jamil, liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Kepunyaan siapakah pulpen yang bagus ini yang di atas meja. Alladzi bermakna yang. Hampir sama dengan makna daripada sifat, ya kan? Hampir sama dengan makna sifat. Ya, kalau sifat kan dia harus mengikuti man'utnya. Ya. Baitun jadidun. Baitun jadidun. Jadidun dia nggak pakai alif lam karena man'utnya nggak pakai alif lam. Dia muzakkar karena man'utnya muzakkar. Dia marfu pakai dhammatain. Ya. Dia juga karena man'utnya adalah marfu dhammatain. Selalu mengikuti. Ya, seperti itu. Jadidun mufrad karena man'utnya juga mufrad.
Mufrad itu tunggal. Kalau dua, misalkan baitani, dua rumah, maka nanti naatnya juga ikut jadidani. Gitu. Kita belum belajar musanna ya, belum belajar musanna, belum belajar jamak. Ini masih mufrad, masih apa namanya, bentuk mufrad. Bentuk musanna, bentuk jamak kita belum masuk. Oke, ini pelajaran 9 ya, mudah-mudahan dengan mengulang pelajaran itu semakin mantap. Jadi pelajaran berikutnya insya Allah akan sambung menyambung terus, dan akan terus dibahas tentang naat man'ut ya. Muncul lagi nanti ya. Dan mungkin ada sesuatu yang baru bentuk dari naat man'ut yang belum kita ketahui. Taib ad-darsul ashir. Al-an aqra awalan. Aqra lakum hadha dars. Ad-darsul ashir. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul ashiru. Hamid. Man anta? Muhammad. Ana talibun bil jami'ati. Hamid. أأنت طالب جديد؟ محمد نعم أنا طالب جديد. حامد من أين أنت؟ محمد أنا من الهند. حامد ما اسمك؟ محمد اسمي محمد. حامد ومن هذا الفتى الذي معك؟ محمد هو زميلي. حامد أهو أيضا من الهند؟ محمد لا هو من اليابان. حامد ما اسمه؟ محمد اسمه حمزة أو اسمه حمزة. حامد ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. حامد أهي لغة سهلة؟ محمد نعم هي لغة سهلة. حامد وحمزة ما لغته؟ محمد لغته اليابانية وهي لغة صعبة. حامد أين أبوك يا محمد؟ محمد أبي في الكويت هو طبيب شهير. حامد وأين أمك؟ محمد هي أيضا في الكويت مع أبي، هي مدرسة هناك. حامد أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ محمد نعم ذهبت. حامد وزميلك أين أبوه؟ محمد أبوه في اليابان هو تاجر كبير. حامد ألك أخ يا محمد؟ محمد نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها مهندس. حامد أعندك سيارة يا أخي؟ محمد لا ما عندي سيارة عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. Alhamdulillah. Qiraah butuh apa? Dilatih ya, butuh dilatih. Sering mendengar kalau yang di buku Al-Lughatul Arabiyah Baina Yadaik itu ada audionya. Jadi kita bisa sambil dengerin contoh percakapan bahasa Arab. Setelah itu kita ikutin. Gitu. Kalau mau nanti boleh Anda kirimin. Kalau yang ini belum ada audionya. Tapi kalau misalkan mau dibuat, kita buatin per ini yang ada percakapannya ini. Ya, kita bikinin audio, kita buat belajar cara pelafalannya gitu. Jadi kayak ada Muhammadun, ada Muhammadu. Nah, kapan kita mengucapkan Muhammadun? Ismi Muhammadun. Nah, kalau ini ya Muhammadu. Dia tanwinnya hilang gara-gara kemasukan huruf ya nida. Ya. Semuanya sama. Aliyun ketika memasukkan ya jadi ya Aliyu. Nah, waladun jadi ya waladu. Ustadzun ya ustadzu. Nah, jadi semua yang kemasukan ya berubah menjadi mabni. Jadi mabni, jadi nggak menerima tanwin ini ya, nggak mu'rab lagi, kecuali yang mudhof ilaih, yang idhofah. Contoh seperti Rasulullah, kalau kemasukan ya jadi mansub, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya
Salahuddin. Ya apa lagi? Ya Aba Hanif. Ya Aba Hanif. Jadi mansub, bukan Abu lagi. Ya kan? Kalau ini marfu Abu Hanif, ya kan? Tapi ketika memasukkan ya, jadi ya Aba Hanif, ya Aba Hurairata, ya Aba Fairuz. Jadi mansub. Jadi berubah jadi fathah. Ya Rasulullah. Apalagi? Ya talibal ilmi. Ya talibal ilmi, bukan talibul. Itu kalau idhofah. Masukkan ya nida berubah. Oke. Alhamdulillah tadi kita sudah baca, ya, berlatih kemampuan kita dalam membaca, itu penting. Ya, selain membaca juga kita melatih pendengaran dengan audio tadi. Boleh aja nanti misalkan direkam, ya, percakapan antara dua orang yang sudah mahir tentunya, buat kita jadikan pelajaran. Oke, di pelajaran Ad-Darsul Ashir, sebelum kita masuk ke pembahasan, kira-kira ada nggak kalimat yang gharibah? Ada yang kalimat yang baru mungkin yang belum dijumpai sebelumnya? Banyak ya? Banyak. Nah, banyak yang diulang juga, banyak yang baru juga. Ya. Jadi di pelajaran 10 ini kita belajar khusus tentang dhamir. Dhamir itu kata ganti. Dhamir. Dhamirun. Dhamir ada yang munfasil, ada yang muttasil. Munfasil, ada yang muttasil. Sama kayak di istilah tajwid, ada mad jaiz munfasil, ya, ada wajib muttasil. Kira-kira munfasil artinya apa? Munfasil itu artinya terpisah sendiri. Nah, kalau muttasil artinya bersatu, tersambung. Munfasil, dhamir munfasil seperti ana, saya, kamu, anta, anti, apalagi huwa, hiya. Ini yang sudah kita pelajari. Nahnu. Ini namanya dhamir munfasil. Ana, anta, anti. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 14. Iya 14. Yang munfasil. Munfasil. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14. Tapi yang antum hafalkan ini dulu aja, 6 dulu. Nah, kalau yang huma, hum nanti, ya. Kebanyakan kalau langsung hafal 14 kan. 6 dulu aja nih yang sering dipakai. Ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Ana, paham ya? Ana. Anta, kamu untuk laki-laki. Anta. Anti, kalau ada perempuan, kita langsung di mukhatabah, langsung berbicara dengan dia, kita sebut di anti. Nah, kalau huwa orang ketiga, huwa orang ketiga, ghaib, ya, laki-laki. Hiya ghaibah, orang ketiga tapi perempuan. Nahnu, berdua juga bisa nahnu. Nah, pokoknya lebih dari satu itu udah nahnu. Apalagi lebih dari 2. Oke. Nah, kalau yang muttasil berarti bersambung. Contoh misalkan ismi, nah, mana dhamirnya?
Domirnya mana? Domirnya ya. Ini. Ya sukun. Itu mengartikan apa? Saya, nama saya. Domir kata ganti muttasil yang tersambung, yang bersatu dengan ism sebelumnya. Ini bentuk idhofah, sama, penggabungan antara dua ism. Domir itu masuk dalam ism juga dia, ismun, bukan fi'al, bukan harf. Domir ya, ini isim. Begitu juga dengan ya sukun doang. Ya, tapi dia masuknya ke dalam ism. Kenapa? Karena dia masuk domir. Domir apa? Domir muttasil. Artinya saya. Ismi Muhammad Afif. Hadza kitabi. Kitabi ini buku saya. Jadi bukan hadza kitabu ana. Bukan ismu ana, nama saya, bukan. Tapi ismi. Nggak bisa kita pakai dhamir munfasil ismu ana. Ya, walaupun bentuknya sama idhofah gitu kan, tapi salah. Kita memakai dhamir muttasil ismi. Kalau anta pakainya apa? Ka, ismuka, masmuka, kan tadi pertanyaan. Masmuka, ismuka. Ini udah tahu ya kenapa nggak dikasih harokat? Sudah kita pelajari sebelumnya. Hamzatul wasli. Nah, jadi hamzatul wasli dia nggak punya harokat. Kadang kita baca pakai kasroh, kadang kita baca pakai fathah atau dhamma sesuai dengan kebiasaan. Ya. Nah, ini kita baca ismi, bukan asmi, bukan usmi. Ya, ismi, ismuka. Kecuali kalau misalkan dia tersambung dengan sebelumnya, maka nggak kebaca lagi, nggak ma ismuka, tapi langsung mas muka, karena dia hamzatul wasli, bukan hamzatul qat'i. Kalau ini hamzatul qat'i. Nah, aina dhamir? Dhamirnya mana? Ka-nya aja, cuma satu huruf, tapi dia bukan masuk dalam huruf, bagian huruf, dia masuknya ke ism. Ya, kita di awal kan membagi kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 kan? Ya, menjadi 3. Hapus yang mana? Masih ingat? Kalimah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ism, fi'al, dan harf. Ya kan? Nah, ini nggak akan keluar, bahasa Arab nggak akan keluar dari 3 hal ini. Ya. Jadi kalau satu kalimat dalam bahasa Arab, entah dia masuk dalam fi'il, atau masuk dalam ism, atau masuknya adalah harf, nggak akan keluar dari 3 hal ini. Jadi ketika kita menentukan ismi, itu terdiri dari berapa kata? Terdiri dari 2 kata. Yang pertama ismun, yang kedua dhamir ya. Ismun masuk dalam ism, dhamir masuk dalam ism. Penggabungan antara 2 ism disebut dengan idhofah. Mudhafun ilaih. Ini juga sama, mudhafun ilaih. Masmuka. Kalau anti tinggal geser aja harokatnya jadi masmuki. Kalau anta masmuka, anti masmuki. Ki. Huwa ismuhu. Nah, ini dhamir
untuk huwa. Orang ketiga laki-laki. Ya. Di sini ada ya, masmuhu, kan? Wa man hadzal fata alladhi ma'aka huwa zamiri, ahwa aidan min al-hindi, la huwa min al-yabani. Masmuhu. Nah, siapa namanya? Siapa nama dia gitu kan? Siapa namanya? Pakai dhamir ha. Nah, ini yang kalau di istilah tajwid namanya mad silah qasirah. Ha dhamir. Nah, ini yang disebut dengan ha dhamir. Oke. Kalau hiya tinggal tambahin alif. Ismuha, itu kalau perempuan, ismuha. Kalau nahnu, nah, panjang, nanya pakai alif. Kitabuna, baituna, musallana, masjiduna, apa lagi? Baituna, ya. Darsuna, madza darsuna al-ana. Nah itu adalah berarti ya, kami, ya, kita, ya, nahnu. Nah ini dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Jadi di pelajaran ke-10 ini kita sudah belajar tentang dhamir, ya. Ada yang dhamir munfasil, ada yang dhamir muttasil. Oke. Ya. Maksudnya terpisah Mm-hmm. sama nyambung itu Ya. penggunaannya atau gimana? Bentuknya dia terpisah sendiri. Kalau misalkan di dalam kalimat berarti pakainya yang nyambung gitu atau gimana? Di dalam kalimat pakai sesuai pengguna. Misalkan saya adalah seorang siswa, misalkan ya. Berarti kita pakai ana talibun. Karena munfasil. Nggak bisa pakai dhamir muttasil. Saya adalah seorang siswa. Ana talibun. Nah, siapakah Anda? Man anta, pakai munfasil. Nggak bisa pakai langsung ka. Man ka, nggak bisa. Man anta, munfasil sendiri. Kalau yang sambung dia pasti posisinya di mudhaf ilaih. Pasti posisinya di mudhaf ilaih. Makanya disebut dengan muttasil karena selalu tersambung dengan mudhafnya. Gitu. Sebenarnya penggabungan antara dua isem. Ya, seperti pelajaran idhofah yang sebelumnya kita pelajari. Ya kan? Penggabungan antara misalkan Rasul dengan Allah, Rasulun Allahu, jadi Rasulullahi, kan menjadi satu makna yang baru. Ya. Begitu juga dengan ismun, ini aslinya ismun ana, ismun plus ana, gitu kan? Cuma ketika digabungkan gak jadi ismun ana tapi ismi, karena dia makainya dhamir muttasil, nggak bisa dipakai. Boleh nggak ditambahin setelahnya dhamir munfasil? Boleh, nanti ada pelajaran khususnya. Ismi ana misalkan, itu buat penegasan, buat takkid. Kalau dalam bahasa Arab itu buat takkid. Ismi ana, nama saya. Padahal ismi itu kan udah nama saya. Tapi kalau mau ditambahin ana lagi boleh, buat takkid. Jaa abuka anta. Jaa abuka anta, telah datang bapakmu. Antanya itu sebagai takkid, penegasan. Iya benar-benar bapak kamu gitu. Nanti itu pembahasannya kalau udah tinggi. Ya. Jadi kapan kita pakai dhamir munfasil, kapan kita pakai dhamir muttasil, itu juga ya harus dibiasakan. Gitu. Insya Allah nanti bisa gampang bedain. Kalau di awal, di depan, nggak mungkin kita pakai dhamir muttasil, ya kan? Ana talibun bil jami'ati.
Ana talibun bil jami'ati. Pakainya dhamir munfasil. Nggak bisa pakai dhamir muttasil. Dhamir muttasil dia harus bersambung dengan kalimat atau ism sebelumnya. Jadi bentuknya selalu mudhaf ilaih. Ya, selalu bentuk mudhaf ilaih. Sini ada masmuka, ismi, terus apa lagi? Ma'aka, zamili, ya. Itu mudhaf ilaih. Ismuhu, lughatuka, lughati. Itu bentuknya selalu muttasil, bersambung. Ada ism sebelumnya. Ya. Apa bisa ditentukan kalau muntasil itu di depan, kalau mutasil itu di belakang, apa enggak juga? Ya enggak mesti selalu harus di depan. Ya, bisa aja kayak tadi ismi ana, ya kan? Nanti dia terpisah gitu aja. Terpisah, nggak tersambung dengan yang dengan apa ism sebelumnya. Terpisah, nggak bisa disambung-sambung. Kayak ma'a anta nggak bisa. Ma'a anta nggak bisa. Ma'aka harusnya. Bika bukan bi anta, bika. Oke, ini terpisah, nggak tersambung. Nah, ini tersambung. Oke. Itu pelajaran tentang dhamir. Coba kita urutkan dari halaman 54 yang utama. Silakan sebutkan mana saja dhamir-dhamir munfasil yang ada. Munfasil. Ya, munfasil dulu. Ana terus. Ana terus. Yang dari atas. Oh, anta. Anta. Anta, ana, anta lagi, ana lagi, anta, ana. Kalau ini mutasil ya? Nah, itu mutasil, yang munfasil dulu. Ada? Munfasil banyak nih. Ana, anta. Ini aja sih 3 yang baru. Ya. Ana, anta. Huwa, ada nggak huwa? Huwa ada. Nah, huwa itu kemana? Ke siapa? Huwa zamili. Maksudnya huwa di situ siapa? Pamannya. Bukan. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Siapakah pemuda yang bersama kamu itu? Nah, berarti huwa dia, berarti pemuda yang bersama kamu. Huwa zamili, dia adalah teman saya, zamili, sadiqi. Ahuwa aidan minal Hindi, apakah dia juga dari India? La huwa minal Yabani. Masmuhu, siapa namanya? Bukan masmuhuwa, ya, tapi masmuhu, pakai dhamir muttasil. Ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu? Lughatuka, pakainya muttasil. Lughati al-urdiyatu. Oke, udah ya, berarti dhamir munfasilnya cuma ada ana, anta, dan huwa dulu. 3, baru 3. Yang 3 ini belum ada. Anti, hiya, nahnu belum ada. Sekarang dhamir muttasil dari halaman 54 dulu. Dhamir munfasil mana aja?
Iya, mas muka sahih. Terus ismi ismi sahih. Terus kalau Jamili nama orang kan? iya. Tapi kan ada domir mutasil juga. Zamili bukan nama orang. Zamili teman saya. Berarti iya-nya. Iya. Iya-nya itu domir. Saya. Ada lagi? Tadi apa lagi? Yang pertama apa? Ismuka. Ismuka. Terus? Ismi. Ismi. Terus? Jamili. Nah, sebelumnya juga ada tuh. Domir mutasil. Ma'aka. Sahih, ma'aka. Ma'aka artinya bersama kamu. Siapa pemuda yang sedang bersama kamu? Terus? Yang Jamili ini. Zamili. Ya. Terus? Masmuhu. Ismuhu dan ismuhu juga Ya. bawahnya. Setelah itu Lugotuka. lugotuka. Nah, itu semuanya adalah domir muttasil. Tasir. Sekarang ke halaman berikutnya. Oke, di halaman berikutnya. Nah, ini di halaman berikutnya udah ada hiya nih. Ya. Ahiya lughatun sahlatun. Ya kan? Domir munfasil. Hiyanya kemana itu? Ke siapa? Ke apa? Balik kemana? Ke kalimat apa? Maksudnya ahiya lughatun sahlatun. Apakah dia? Dianya siapa? Yang temannya itu. Bukan, temannya kan tadi laki-laki. Lihat sebelumnya, lughati al-urdiyatu. Lughati yang paling atas. Oh, iya. Lughati al-urdiyatu. Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Lughati al-urdiyatu. Urdu itu bahasanya orang India. Orang Pakistan, ya. Urdu bahasanya. Lughati al-urdiyatu. Ahiya lughatun sahlatun. Apakah dia adalah bahasa yang mudah? Nah, berarti hiyanya kembali ke apa? Lughah, bahasa. Apakah dia atau apakah bahasa Urdu itu gitu? Bahasa lughatun urdiyatun. Urdiyatun. Lughatun urdiyatun. Bahasa Urdu. Lughati al-urdiyatu. Ini bentuk naat man'ut loh. Lughati al-urdiyatu bentuk naat man'ut. Kok sebelumnya nggak ada alif lam? Karena dia bersambung dengan domir. Kalau bersambung dengan domir berarti lughahnya mudhaf. Kalau mudhaf dia nggak pakai alif lam, nggak boleh pakai alif lam. Kalau misalkan domirnya dihilangkan jadi al-lughatul urdiyatu. Al-lughatul urdiyatu. Jadi bentuk naat man'ut. Ya. Kenapa nggak pakai alif lam? Karena tersambung dengan domir. Ya. Kalau udah tersambung dengan domir nggak boleh pakai alif lam lagi. Kita ismi nggak boleh al-ismi. Kitabi nggak boleh al-kitabi. Ya, kenapa? Karena bentuknya adalah mudhaf ilaih. Sedangkan mudhaf itu tidak pakai alif lam. Ya. Oke, hiya kembalinya ke lughah, ya, lughatun urdiyah. Jangan di tiganya. Kenapa? Iya lupa berarti hiyanya itu
ke lughatunya itu. Iya, hiya kembali ke lughah. Wa hamzatu ma lughatuhu, hamzatu ma lughatuhu, hunya kembali ke siapa? Wa hamzatu ma lughatuhu, wa hamzatu ma lughatuhu, dan Hamzah apa bahasanya? Nah, berarti nyanya balik ke siapa? Hamzah. Nah, berarti hu-nya itu balik ke Hamzah. Hamzah muzakkar muannas? Hamzah muzakkar. Muzakkar. Walaupun tulisannya dia pakai ta marbutah, tapi karena dipakai buat nama laki-laki, muzakkar. Wa hamzatu ma lughatuhu, lughatuhu al-yabaniyatu. Ini juga sama, lughatuhu al-yabaniyatu, bentuk daripada na'at man'ud. Ya. Kenapa nggak pakai alif lam lughahnya? Karena tersambung dengan domir. Ya, domirnya mana? Hu. Hu-nya kembali ke Hamzah. Lughatu hamzati, lughatu hamzata, kalau misalkan kita ganti dengan namanya ya. Lughatu hamzata. Jadi al-yabaniyatu. Kalau kita pakai ganti dengan domir, lughatuhu al-yabaniyatu. Jadi kenapa nggak disebutin namanya aja sih? Ya begitu bahasa Arab. Kalau udah disebutin nama sebelumnya, ya tinggal pakai domir, nggak usah disebutin nama lagi. Gitu. Kalau udah suatu sudah disebutkan, nggak perlu diulang-ulang lagi. Gitu. Contoh misalkan bukan Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Misalnya wa bihi nasta'in. Wa bihi, hi-nya kembali ke siapa? Kita bermulai dengan menyebut nama siapa? Nama Allah. Berarti hi-nya kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa bihi nasta'in, dan kepadanya lah kita memohon pertolongan. Gitu. Jadi nggak perlu lagi wabillahi nasta'in, nggak perlu lagi menyebutkan nama Allahnya, cukup dengan domir, gitu kan. Wahia lughatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammadu? Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abina. Hiya aidan, hiya kembali ke siapa? Ummuka. Sahih, ummuka. Mana ummuka? Ibumu. Mudzakkar muannas? Muannas, kan, orang ketiga. Wa aina ummuka? Mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Mana hunaka? Ingat? Udah kita pelajari hunaka. Hunaka di sana. Di sana, di tempat yang jauh. Hunaka. Ada lagi yang lebih jauh lagi, misalkan surga. Ya, itu kan jauh nggak kelihatan gitu kan. Itu kita nyebutnya hunalika. Hunalika. Itu jarang sekali disebut. Jadi sesuatu yang memang sangat jauh perjalanannya gitu kan. Nah, itu kita pakainya hunalika, bukan hunaka aja. Menunjukkan kepada bahwasanya tempat tersebut sangat jauh. Adhabta ila al-Kuwait ya Muhammadu? Na'am, zahabtu. Zahaba, yazhabu, zahabtu. Udah ya ini ya. Zahaba, dia pergi. Zahabtu, saya pergi. Zahabta, kamu. Nah, adhabta ila al-Kuwait ya Muhammad? Apakah kamu sudah pernah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Na'am, zahabtu. Ya, saya sudah pernah pergi. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani, huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu? Alaka, apakah kamu punya? Nah, kalau
Ini lam kepunyaan kan. Liman hadzal qalamu. Liman hadzal qalamu. Hadzal qalamu lil ustadzi. Itu lam kepunyaan. Sekarang kenapa enggak alika? Enggak enak. Ya. Jadi alaka kayak pakai fathah. Alaka akhun ya Muhammadu. Ya, pokoknya lam di situ adalah lam kepemilikan ya. Enggak mesti harus pakai kasrah terus ya. Di sini buktinya adalah pakai fathah. Ya. Alaka akhun ya Muhammadu? Na'am li. Saya memiliki, saya punya. Ya, saya punya akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Nah, di sini kita udah nambah dua nama orang, Hamzatu dengan Usamatu. Ingat, Hamzatu nggak pakai tanwin, Usamatu nggak pakai tanwin. Ya, begitu aja. Usamatu, Hamzatu. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa huwanya berarti kembali ke siapa? Biasanya yang paling dekat gitu. Iya, Usama. Usama muzakkar apa muannas? Muzakkar. Sudah pasti muzakkar karena di sini huwa kan. Nah, pasti muzakkar. Ya, Usama, dan Usama itu memang dipakai untuk nama laki-laki. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun. Wa li ukhtun wahidatun. Lihat, yang kalau di atas akhun wahidun. Saya punya saudara laki-laki, satu saudara laki-laki. Ini bentuk na'at man'ut. Mana na'atnya? Akhun wahidun. Wahidun jadi na'at. Akhun jadi man'ut. Jadi menunjukkan bahwasanya satu laki-laki. Wali ukhtun wahidatun. Dan saya memiliki saudara perempuan, satu saudara perempuan. Gitu. Wali ukhtun wahidatun, ini juga bentuk na'at man'ut. Makanya yang ini pakai wahidatun, yang atas pakai wahidun. Karena yang atas muzakkar, yang ukhtun adalah muannas. Ismuha, nah ini baru pakai ismuha. Ya. Bentuk dhamir muttasil daripada orang ketiga. Ismuha Zainabu. Wahia, hiyanya kembali ke siapa? Zainab, sahih. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjiha hanya kembali ke siapa? Sama ke Zainab, iya. Zauj, mana zauj? Zauj itu artinya pasangan. Ya, bisa suami, bisa istri. Aina zaujuka? Fil bait. Mana istrimu? Di rumah. Ya. Atau aina zaujatuka boleh. Jadi zauj itu artinya pasangan. Mau laki-laki mau perempuan, pasangan. Zaujuha muhandisun. Suaminya atau pasangannya, suaminya adalah seorang muhandis. Masih ingat? Ma'anal muhandis? Lupa, muhandis insinyur. Nah, di sini juga dikit lagi deh, 2 baris lagi. A'indaka sayyaratun ya akhi. Indaka hampir sama dengan lam kepunyaan. Nah, kalau tadi kan alaka akhun ya Muhammadu, apakah kamu memiliki saudara? Nah, kalau sini a'indaka, apakah kamu memiliki, sama artinya. Sayyaratun, cuma bedanya biasanya kalau akhun, ukhtun kita makanya pakai lam, nggak pakai inda. Nggak kita nggak mengatakan a'indaka akhun wahidun, a'indaka akhun, nggak gitu. Tapi pakainya lam. Alaka akhun. Tapi kalau barang apapun gitu kan, kita pakainya inda, atau pakai lam juga boleh. Alaka sayyaratun. Gitu. Kalau akhun nggak pakai inda. Kalau yang selain itu pakai lam atau inda. Inda jadi bisa, kalau inda kan banyak artinya. Inda bukan kepunyaan aja. Inda bisa artinya di sisi, bisa artinya di, bisa artinya menunjukkan kepada waktu. Inda ketika.
kan, indal maghribi, ketika maghrib. Bisa indal mudiri, berada di dekat mudir, ya. Itu inda artinya banyak. Nah, kalau inda yang ini artinya adalah lam, kepunyaan. A'indaka, apakah kamu punya? Sama. A'indaka sayyaratun, apakah kamu punya mobil? Ya akhi, wahai saudaraku. La ma indi sayyaratun. Ma artinya nafyun, meniadakan, tidak. Ma itu artinya la. Nah, ma juga sama dalam bahasa Arab, artinya banyak sekali. Ma ini satu kata aja, ma itu di bahasa Arab artinya beragam sekali. Beragam, ya. Tergantung pada jumlahnya. Di sini la ma indi artinya nafyun, meniadakan, tidak. Saya tidak punya, gitu. Jadi ketika kita mau mengucapkan saya tidak punya, tinggal menambahkan ma. Ma indi sayyaratun, saya tidak punya sayyarah. Kalau punya sayyarah, indi sayyaratun, ma-nya tinggal dihapus. Nah, kalau nggak punya, ma indi sayyaratun. Jadi ma di sini bisa berarti nafyun, meniadakan, dia tidak artinya. Ya. Bisa artinya la. La, tidak. Ma indi sayyaratun, saya tidak punya sayyarah. Kalau ini kenapa double gini kan? Ada la juga, ada ma juga. La ini kan jawaban dari A. Oh iya. Nah, kan? Kalau pertanyaan A, jawabannya antara dua, na'am atau la. Iya. Oh iya. Oke. Indi darajatun, saya punyanya sepeda. Ya. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah, dia punya sayyarah. Nah, di pelajaran ini juga, di muhawarah ini kita disajikan dengan jumlah yang beda dengan sebelumnya. Ini boleh saya hapus ya. Jadi ada jumlah yang beda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu mubtada khabar, ya. Misalkan al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun. Nah, ini mubtada, ini khabar, ya. Atau hadza kitabun. Al-baitu jadidun. Mubtada khabar. Mubtada di depan, khabarnya di belakang. Nah, di sini kita disajikan dengan suatu yang baru, yaitu mubtadanya di akhir adanya, bukan di depan. Ya. Itu contoh misalkan indi darajatun. Indi darajatun. Mana mubtadanya? Mubtadanya ada di akhir. Sedangkan yang pertama ini adalah khabar. Ini disebut dengan mubtada muakhar. Ini namanya khabar muqaddam. Muqaddam artinya didahulukan. Khabar muqaddam. Mubtada muakhar, diakhirkan. Nah, mubtada kan tempatnya di awal kan, di pertama. Nah, tapi di jumlah sini indi darajatun. Cuma dia syaratnya biasanya nggak pakai alif lam. Indi darajatun, nggak indi ad-darajatu. Saya punya sepeda. Ad-darajatu indi. Kalau misalkan balik ke depan lagi baru pakai alif lam. Ad-darajatu indi. Indi. Sepeda itu punya saya. Tapi kalau misalkan mubtada yang di akhir, alif lamnya hilang. Indi darajatun. Ini aja yang baru. Jumlah yang sebelumnya
belum kita pelajari. Bisa cukup insyaallah. 10. Sampai di sini dulu. Nanti untuk tamrinnya di pertemuan berikutnya aja. Masih ada kalimat yang ini yang membingungkan mungkin? Kalimat jadidah. Sudah semua ya? Ini contoh di sini al-lughatul yabaniyah, contoh dari tulisan bahasa. Cuma gambar aja itu, al-lughatul yabaniyah. Ya, hari ini kita belajar tentang dhamir dan juga mubtada yang diakhirkan dan khabar yang didahulukan. Di sini banyak contoh daripada mubtada. Contoh li akhun wahidun. Li akhun wahidun itu mubtadanya di akhir, khabarnya di awal. Li akhun wahidun. Mana mubtadanya? Akhun, sahih. Khabarnya li. Nah. Terus mana lagi? Li ukhtun wahidatun juga sama ya. Zaujuha muhandisun. Zaujuha muhandisun. Aina al-mubtada? Muhandisun. Wal khabar zaujuha. Selalu bentuknya seperti ini ya. Alif lamnya hilang ya, terus biasanya dia tersambung dengan domir ya, bentuknya mudhaf ilaih, tersambung dengan domir muttasil. Zaujuha muhandisun. Jadi kalau jumlah aslinya adalah al muhandisu zauju Zainaba. Zaujuha muhandisun. Itu berubahnya karena ada ini domir nanti. Enggak juga. Berubah apanya? Iya, jadi mubtada khabarnya berubah itu karena ada domir gitu. Enggak. Ini juga kan ada domir. Ad-darajatu indi. Ya. Dia berubahnya karena posisinya aja. Karena posisinya berubah. Jadi yang disebutkan khabarnya dulu baru mubtadanya. Itu indi darajatun, saya punya sepeda. Ad-darajatu indi, sepeda itu punya saya. Cuma beda posisi aja, ditukar-tukar tempatnya. Cuma kalau misalkan mubtada di akhir, alif lamnya hilang, itu aja. Oke. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ini VL-nya masih jarang, VL-nya masih dikit. Baru kharaja, zahaba, ya kan? Tadi domir muttasil. Ini juga lupa tadi, zahabta juga masuk domir muttasil. Cuma dia yang tersambung dengan fi'al. Kalau yang tadi ya sukun, ka, ha itu tersambung dengan ism. Kalau yang tersambung dengan fi'al kayak zahabta, ta itu juga domir muttasil juga. Ya. Zahabta, zahabtu. Lupa nih dibahas tadi. Ya. Ini juga masuk pembahasan sebenarnya harusnya. Itu masuk ke dalam domir muttasil juga nih. Ya, karena disebutinnya baru dua. Zahabta dengan zahabtu. Sebelumnya kan zahaba kan? Zahaba nggak ada domir. Domirnya domir munfasil, nggak kelihatan. Zahaba huwa harusnya. Zahabta anta. Zahabtu ana.
Itu aja tambahnya. Ketinggalan dibahas. Pamir. Jadi kalau misalkan masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Harus ada waktu untuk murojaah. Ya, kalau nggak di murojaah, kita ketemu minggu depan lagi, itu pasti lupa. Dan pahamnya pun lama. إذا ليس هناك سؤال فهيا بنا نختم درسنا بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ونقرأ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.